Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'dah. Sahabat GIF yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Semoga sahabat GIF dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, rizki yang melimpah, karir yang terus membaik, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan jalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat GIF yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan mediumisasi lagi sahabat ya. Mediumisasi kali ini kami kepingin menelusuri terkait sudut pandang makhluk gaib ya. Konon kabarnya dan konon cerita yang beredar itu ada jenis golongan manusia yang disegani oleh bangsa gaib, terkhusus bangsa jin sahabat ya. Maka dari itu kita akan mencoba menelusuri dari sisi gaib. Kita akan panggil makhluk gaib terkait, kita ajak ngobrol nantinya seperti apa tanggapannya, apakah betul adanya makhluk dari bangsa manusia yang disegani oleh bangsa jin. Seperti itu sahabat ya. Mudah-mudahan isi obrolan nanti bisa terbangun dengan baik dan ada informasi yang bisa kita dapat guna untuk menambah wawasan pengetahuan kita semuanya tentunya. Namun lagi-lagi tetap saya berpesan, obrolan yang terbangun ambil saja sisi benang merah guna menambah wawasan pengetahuan kita semua. Yang baik diambil, yang kurang pas abaikan sahabat ya. Dan mudah-mudahan kita semua terhibur dan tambah pengetahuan hari demi hari tentunya. Oke, langsung saja sahabat ya. Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai, karena saya akan manggil mediator tentunya ya. Mediator Bang Faiz kemari ya. Oke, kita mediumisasi Bang Faiz ya. Siap. Iya. Oke, bersiap saja Bang Faiz. Doakan sahabat ya, mudah-mudahan proses mediumisasi dilancarkan dan adanya makhluk gaib yang bisa berkenan berbagi cerita dengan kami tentunya ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam. Kalau boleh tahu dengan siapa ini? Aku Romo. Romo. Oke. Romo Muslim atau tidak? Tidak Muslim. Oh iya ya. Oke. Gak keberatan pada kesempatan kali ini ngobrol bareng saya? Tidak. Iya ya. Tapi ada keperluan apa? Oh begitu. Keperluan saya kepingin ngobrol-ngobrol saja Romo. Iya. Kalau boleh tahu, tadi saya ulang balik namanya Romo. Oh iya. Sosok Romo seperti apa biar saya mengerti dan khususnya anggota saya pun paham gitu Romo. Boleh diceritakan? Siluman. Oh siluman. Jadi siluman apa itu Romo? Monyet. Oh siluman monyet. Oh begitu ya. Umurnya sudah berapa Romo? Sekitar 2000-an tahun. Oh 2000-an tahun. Sudah banyak umurnya ya. Iya Romo dari siluman monyet begitu ya.
tempat tinggal Romo, kalau boleh tahu biar anggota saya paham lagi-lagi, itu di lokasi seperti apa Romo? Lokasinya seperti di luar daripada kota, yaitu di hutan. Oh, di hutan begitu ya. Oh, lokasi tempat tinggal Anda itu di hutan begitu. Oh iya iya. Sering bergaul dengan manusia atau mendekat ke pemukiman manusia atau mendekat ke alam manusia atau tidak? Iya. Oh, kalau boleh tahu Romo dalam rangka apa itu mendekat ke alam manusia atau mendekat ke bangsa manusia Romo? Berbaur saja. Oh, berbaur saja dengan bangsa manusia. Oh, seperti itu. Hanya berbaur begitu ya. Oke. Pertanyaan tambahan begini Romo. Romo punya ikatan dengan bangsa manusia, mungkin persahabatan ataupun jaringan-jaringan ikatan yang lain atau tidak? Ada. Tapi hanya sebatas teman saja. Oh, hanya sebatas teman atau berkawan begitu ya. Oh, manusianya masih hidup? Masih. Masih. Oh, beliau laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Oh. Itu hanya berteman, berkawan gitu saja atau dalam rangka ada ikatan tertentu? Tidak. Tidak ada ya. Hanya berteman saja. Oh, hanya berteman saja. Anda punya keluarga? Punya. Oke, sebelum kita ngobrol panjang lebar, itu Romo, nama Anda atau panggilan atau gelar atau julukan begitu? Panggilan istri saya kepada saya. Panggilan istri begitu ya. Oke, istri Anda sejenis apa? Siluman ular. Oh, siluman ular. Anda siluman monyet begitu. Oh, punya anak? Sama dengan saya. Oh, punya anak cuma sosoknya siluman monyet begitu. Oh iya iya iya. Oke, nggak apa-apa pada kesempatan kali ini ngobrol bareng saya. Tidak apa-apa. Iya iya iya. Anda tadi di awal cerita sering bergaul atau berbaur dengan bangsa manusia, Ya. gitu kan? Ya. Pertanyaannya begini, apakah pernah Anda merasa ya mungkin segan atau takut atau bagaimana kepada manusia begitu? Kalau takut sudah pasti Takut ada. sudah pasti ada ya begitu. Kalau segan ada? Tentu. Kalau boleh tahu, apa yang ditakuti dari bangsa manusia oleh Anda? Yang saya takuti dari bangsa manusia ialah mereka sering memakai jasa kami tapi tidak memberi makan kami. Oh, begitu. Yang kami segani oleh bangsa kami adalah manusia-manusia yang beriman tinggi. Oh, yang Anda takuti, saya ulang balik ya, yang Anda takuti itu manusia yang sesekali mungkin kepingin menggunakan jasa Anda cuma tidak memberikan makan begitu. Betul. Dan yang Anda segani itu manusia yang beriman tinggi begitu. Oh, seperti itu ya. Selain itu, apalagi yang ditakuti atau disegani lagi oleh bangsa sejenis Anda dari golongan kami bangsa manusia, Romo? Tidak ada selain itu. Oh ya. Dalam pandangan Romo ataupun sejenis Romo tentunya manusia yang mungkin kepingin menggunakan jasa sejenis Anda itu biasanya untuk apa saja, Romo? Dipakai untuk menyakiti. Oh, untuk menyakiti, gitu ya. Walau sebenarnya saya tidak ingin dan bangsa-bangsa keturunan saya pun tidak ingin. Karena kami hanya berbaur saja dengan manusia tapi tidak ingin dipergunakan. Seperti itu ya. Oke, terkait itu tadi kan yang ditakuti begitu ya. Terus yang disegani itu dalam pandangan Romo ataupun sejenis bangsa Romo, manusia yang beriman tinggi seperti yang tadi
terangkan di awal itu, dalam pandangan Romo itu rupanya si manusia ini bagaimana lah dalam pandangan Romo ini? Seperti contoh yang saya berikan, Iya. seperti kiai, seperti ustadz dan gus. Oh, seperti itu ya. Seperti itu. Iya, iya, iya. Itu kan dari sisi mungkin ya profesi ataupun posisi si orang yang Romo segani. Dari sisi manusia, terlepas dari adanya gelar-gelar itu ataupun profesi itu, apa dalam pandangan Romo terkait si manusia yang disegani begitu loh? Biasa saja, Biasa tidak saja. ada yang lain. Tapi sejenis Romo sendiri sebetulnya menaruh, apa ya bahasa saya ya, mungkin menaruh rasa benci kepada bangsa kami manusia atau tidak sebetulnya? Saya tidak terlalu menaruh benci kepada bangsa manusia yang tidak pernah menyakiti, mempergunakan kami. Oh, seperti itu ya. Kami hanya membenci manusia-manusia yang menyakiti kami, mempergunakan, dan sering sekali bangsa manusia membuang kotoran dengan sembarangan di alam kami. Dalam arti pertama membudakkan bangsa kalian, dan kedua kurang bisa menghargai, begitulah ya. Benar. Seperti itu. Kalau Anda melihat bangsa manusia yang menurut Anda itu beriman tinggi atau imannya tinggi, itu ada sesuatu hal yang aneh membedakan dari sisi pandangan Anda dengan manusia yang lain yang mungkin imannya lagi agak tipis atau bagaimana? Itu ada perbedaan nggak dalam pandangan Anda? Tentu. Yang beriman tinggi memiliki aura yang sangat-sangat berwibawa. Seperti itu ya. Yang tidak memiliki iman sama sekali kami tidak peduli, dan kami tidak memperdulikan mereka. Seperti itu. Itu yang membuat Anda pun segan begitu sama manusia yang jenis seperti itu ya. Dari auranya saja kami tidak berani mendekati. Begitu. Dari auranya saja Anda tidak berani mendekati begitu. Iya, iya, iya. Romo, tadi kan panggilan daripada istri begitu ya. Benar. Sebetulnya punya nama asli atau enggak sebetulnya Anda? Tidak. Pernah enggak dibudakkan oleh bangsa manusia? Tentu pernah. Oh, pernah. Oh, gitu ya. Berapa lama? Hanya dipakai beberapa tahun saja, sampai tahun. korban yang saya hinggapi meninggal. Berarti kala itu Anda dibudakkan oleh bangsa manusia guna untuk nggak baik begitu ya. Anda sendiri kenapa mau dibudakkan seperti itu? Karena saya dijanjikan hal-hal yang enak. Seperti itu. Apa saja yang dijanjikan kala itu hal-hal yang enak tersebut gitu loh? Tentu saja diberi makan, tentu saja tidak lagi mengganggu bangsa kami. Apabila saya tidak mau diperbudak olehnya, maka bangsa kami akan selalu diganggu oleh bangsa manusia. Seperti itu ya. Iya, iya. Itu kan tadi cerita beberapa tahun saja begitu. Sekarang sudah selesai? Sudah Selesai. Ada timbul penyesalan nggak pernah dibudakkan oleh bangsa manusia yang seperti itu? pernah. Penyesalan yang tumbuh atas dasar bagaimanalah menurut hati, perasaan, dan pemikiran Anda? Sebenarnya saya pun tidak ingin seperti itu. Hanya keadaan yang memaksa saya seperti itu. Penyesalan yang timbul dalam hati saya adalah mengapa manusia yang tidak berdosa harus mati seperti itu. Seperti itu ya. Apabila itu terjadi kepada keluarga saya, mungkin saya akan sedih. Iya. Makanya saya tidak ingin lagi diganggu oleh manusia. Saya hanya berbaur dengan orang-orang tertentu saja, dan saya hanya membenci orang-orang yang tertentu saja. Dalam arti membenci orang-orang tertentu yang suka membudakkan bangsa sejenis kalian begitu ya. Iya.
Anda sejenis tadi kan siluman monyet. Ya. Sebetulnya begini, siluman, ya, definisi siluman tadi kata Anda sejenis monyet. Siluman ini bisa berubah-ubah bentuk sosok atau tidak? Bisa. Bisa. Oh, sejenis untuk macam Anda itu bisa berubah sosok selain menjadi bentuk sosok monyet seperti apa saja? Karena seringnya berbaur dengan manusia, saya bisa berubah menjadi sosok manusia. Oh, seperti itu ya. Dikala saya bertemu dengan teman saya, saya akan menjadi manusia. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu sedikit biar anggota saya paham, saat sekarang ini kan Anda ngobrol bareng saya. Sosok Anda ini apakah sosok seperti monyet atau bagaimana? Tidak. Tidak. Anda karena ngobrol bareng saya saat ini menggunakan sosok apa? Sosok manusia Sosok saja. manusia saja ya begitu. Keberatan tidak kala ini ngobrol bareng saya? Tidak. Tidak ya. Oh, iya, iya. Oh, tadi istri Anda siluman ular begitu ya? Benar. Anak Anda menjadi siluman monyet begitu? Benar. Pertanyaan lebih agak mendalam boleh? Tidak apa-apa. Iya, kali ini kita ngobrol-ngobrol saja. Ya. Tanda-tanda manusia yang beriman tinggi atau imannya tinggi itu bisa Anda bedakan dari sisi fisik atau tidak? Saya hanya melihat dari auranya saja. Aura. Saya tidak bisa melihat dari fisik-fisik mereka. Oh begitu. Aura bisa Anda lihat dan bisa rasakan begitu ya. Aura ini ada pancaran warnanya tidak bagi kalangan yang beriman? Iya. Oh, kalau boleh warna apa yang Anda lihat memancar daripada sosok manusia yang menurut Anda imannya tinggi begitu? Yang beriman tinggi menunjukkan warna seperti cahaya. Oh, cahaya. Cahaya yang terang, tidak bisa dilihat oleh mata. Oh, begitu ya. Orang yang tidak memiliki iman sama sekali, auranya redup, gelap. Oh, begitu. Iya, 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 iya. Bisa dengan mudah apabila dimasuki oleh bangsa jin. Jadi intinya kalau manusia imannya tinggi, Anda pun segan begitu ya. Dan manusia yang imannya tinggi pun tidak mudah untuk dimasuki bangsa jin begitu. Benar. Menurut Anda. Begini Romo, ya, saya menghargai karena itu panggilan keseharian Anda, terkhusus dari istri Anda tentunya. Ya. Bangsa manusia yang memiliki konon katanya atau kabarnya jenis memiliki khodam daripada bangsa jin, ya, itu termasuk bagian daripada yang Anda segani atau tidak? Tergantung khodam mereka seperti apa. Oh, tergantung khodam mereka. Oke. Kalau saling menghargai maka tidak apa-apa, maka bisa jadi saya segan kepada mereka. Oh, seperti itu ya. Ya. Anda sendiri dengan bila mana ada bangsa manusia yang memiliki khodam jenis bangsa jin, kalau menurut Anda sendiri, Anda setuju atau tidak? Sebenarnya tergantung mereka memakainya seperti apa, mempergunakan khodam mereka seperti apa. Kalau mereka mempergunakan khodam untuk hal-hal yang buruk, maka saya tidak setuju. Oh, tidak setuju. Apabila mereka menggunakan khodam mereka dengan hal-hal yang baik, maka saya setuju saja. Oh, seperti itu ya. Tapi terlepas dari dua hal itu, Anda sendiri suka nggak dengan manusia yang memiliki khodam bangsa jin? Saya dibilang suka ya suka, dibilang tidak ya tidak. Tergantung cara mereka menggunakan. Begitu ya. Jadi lagi-lagi tergantung cara si manusia yang memiliki khodam bangsa jin ini digunakan untuk apa begitu ya menurut Anda? Oke. Anda sendiri pernah nggak dipakai untuk menjadi khodam dari bangsa manusia? Saya ingin dipakai oleh bangsa manusia, oleh teman saya. Saya mengajukan diri saya, tapi teman saya yang tidak mau.
Anda mengajukan diri kepingin menjadi khodam dia, tapi dia yang tidak mau. tidak mau. Berarti dia ini bangsa manusia atau bagaimana? Ya, Oh, masih hidup dianya? Masih. Masih. Sudah tua atau masih muda? sudah tua. Sudah tua. Oke. Kalau boleh tahu sedikit Romo, tujuan Anda kepingin menjadi khodam daripada si teman Anda ini, kalau boleh tahu tujuannya itu untuk apa? Saya hanya ingin melindunginya saja apabila ada hal-hal yang tidak baik mendekatinya. Oh, seperti itu ya. Oh, iya iya iya. Apakah si kawan Anda atau teman Anda ini dari bangsa manusia ini sering mengalami hal-hal yang mungkin mengkhawatirkan sehingga Anda kepingin mencoba untuk menjadi khodam dia atau menawarkan diri? Iya. Gitu? Oh, begitu ya. Seperti gangguan-gangguan daripada manusia yang tidak suka dengannya. Gangguan-gangguan makhluk halus juga yang banyak kiriman-kiriman dari bangsa manusia. Seperti itu ya. Intinya dengan cerita Anda ini, Anda ada timbul penyesalan dulu pernah digunakan atau dibudakkan oleh bangsa manusia untuk menyakiti manusia yang lain, begitu ya? Oh iya iya iya. Romo. Ya, kalau boleh tahu, istri Romo punya nama tidak? Punya. Siapa kalau boleh tahu, Romo? Nama dari istri saya adalah Kumbang. Namanya Kumbang. Oh, tapi dia siluman ular tadi katanya. Memang namanya Kumbang gitu ya? Oh, Kumbang siluman ular begitu. Anaknya berapa, Romo, Anda ini? Anak saya satu. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Punya nama juga, Romo? Belum saya beri. Oh, belum diberi. Itu apakah karena baru lahir atau belum sempat kasih nama? Benar. Oh, baru lahir. Romo punya anak satu, istrinya siluman ular, begitu ya? Itu Romo sendiri atau tadi istri si Kumbang ini bisa mendefinisikan menjadi siluman itu atas dasar bagaimana kronologinya begitu, Romo? Maksudnya? Kan kami mendefinisikan bangsa jin. Bangsa jin beraneka ragam. Anda tadi di awal mengatakan sejenis siluman monyet gitu kan, atau istri itu siluman ular. Kenapa diakui dan dinamakan menjadi siluman begitu loh? Karena bentuknya yang seperti itu. Oh, cenderung sering ke jenis binatang begitu. Oh, seperti itu ya. Biar anggota saya paham, Romo. Ya. Ada pertanyaan, Bang, atau tidak? Tidak ada. Oh ya, biar saya aja yang ngobrol lanjutan ya. Nggak apa-apa kan, Romo berlama-lama ngobrol bareng saya? Iya. Saat ngobrol bareng saya seperti ini, ada rasa kebencian Romo kepada pribadi saya atau tidak? Tidak. Oh, kalau boleh tahu alasannya apa, Romo? Karena saya melihat Anda adalah orang yang sangat baik. Oh, baik dari sisi apa itu, Romo? Aura yang terpancar. Bisa-bisa aja Romo ini jadi tersungging, tapi sebetulnya biasa-biasa aja lah. Kalau saya Romo biasa-biasa aja lah. Oke, lanjutan ngobrol Romo ya. Romo kan dari bangsa gaib, jenis siluman. Pernah nggak bentrok dengan sesama makhluk gaib mungkin walaupun bukan jenis siluman? Pernah. Dengan bangsa jin yang seperti apa bentroknya itu, Romo? Awal saya bertemu dengan istri saya. Bentroknya dari kerajaan siluman ular. Istri saya dan siluman kera atau siluman monyet seperti saya. Begitu ya. Apa yang menjadi pemicu bentrok itu, Romo? Kalau boleh tahu diceritakan. Karena seringnya siluman ular masuk ke kerajaan kami, mengganggu, menculik anak-anak keturunan kami. Makanya setelah saya berpikir panjang, maka saya ajak perang siluman daripada ular. Apabila saya yang menang, maka dia akan menjadi istri saya. Apabila saya kalah, saya siap diperbudak oleh mereka dan memasuki istana kerajaan saya
terserah mereka. Diberi kebebasan begitu. Apakah boleh disimpulkan berarti istri daripada Romo siluman ular ini dia selaku pimpinan di sana? Oh, Anda pun begitu juga? Benar. Anak buahnya banyak berarti ya? Gitu Romo? Oke, tadi di awal kan Anda sering berbaur dengan bangsa manusia. Iya. Pernah mendengar nggak Romo, di alam Romo, mendengar dari alam kami terkait agama Islam Romo? Pernah mendengar? Itu pernah. Pernah mendengar ya? Apa tanggapan Romo terkait agama Islam? Biasa saja. Biasa saja. Pertanyaan tambahan begini. Tadi kan di awal saya mengucapkan salam kepada Romo. Romo tidak menjawab. Kita ucap selamat malam, Romo menjawab. Dan saya tanya apakah Muslim atau tidak? Tidak. Ya. Pertanyaannya begini Romo. Apakah Romo atau keluarga Romo, dalam hal ini terkhusus Romo pribadi lah ya, pernah nggak ditawarkan atau diajak guna untuk memeluk dan menganut agama Islam sebelum ini? Tidak pernah. Tidak pernah? Tidak. Oh ya. Iya. Bila mana Romo, pada kesempatan kala ini saya mengajak dan menawarkan agama Islam kepada Romo, gimana Romo? Saya belum siap. Oh, belum siap. Oh, kalau boleh tahu alasannya sedikit Romo, dibagi dong dengan kami biar anggota saya paham. Karena memasuki agama Islam banyak yang harus dilakukan dan menurut saya, mohon maaf, itu sangat merepotkan. Oh, menurut Romo sangat merepotkan begitu ya? Oh iya. Tapi di sebalik semua aktivitas yang ada dalam ajaran agama Islam itu kan penuh kebaikan Romo. Benar. Iya. Kenapa merasa direpotkan begitu? Ya karena saya belum siap direpotkan oleh tugas-tugas agama yang saya amban. Begitu ya? Oke, kita cerita lebih jauh lah Romo ya. Gak apa-apa kan? Sejauh ini semasa kehidupan Romo yang umurnya sudah banyak ya, Romo pernah nggak menyadari atau pernah tahu tidak adanya Tuhan yang menciptakan Romo dan menciptakan kami bangsa manusia? Tidak. Oh, tidak pernah mengetahui. Begitu ya. Jadi menurut Romo, Romo itu tercipta siapa yang menciptakan Romo? Ibu dan ayah saya. Oh, seperti itu ya. Pantas Bang. Ya. Mungkin ini walaupun belum mau, ya belum siap, tapi ada kejujuran ya. Karena ketidaktahuan perasaan itu memang ya, jadi sehingga belum bisa menerima. Ya. Jadi perasaan Romo itu yang menciptakan itu ya kedua orang tua begitu ya. Benar. Oh, orang tua daripada si Romo ini tidak pernah menerangkan adanya Tuhan yang menciptakan semua makhluk. Tidak pernah sama sekali. Sedikit Romo kepingin tambah wawasan tidak? Boleh-boleh saja. Iya, begini Romo, sedikit saya berbagi ya yang kami pahami. Dalam agama Islam itu sebetulnya ada penjelasan Romo ya. Ada sebuah penjelasan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidak kuciptakan kata Allah ya. Allah ini Tuhan kami, Tuhan kita semua sebetulnya, bangsa jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadanya. Maka dari itu sebetulnya kalimat tidak kuciptakan jin dan manusia berarti kan yang menciptakan Romo dan makhluk-makhluk lain sebangsa Romo dan kami juga bangsa manusia itu ada Romo, yakni Allah yang menciptakan. Perkara orang tua, ayah, ibu kita, bapak, mama kita itu hanya menjadi sebuah simbolis wasilah basyariah. Jasadnya seperti itu Romo. Ya, sebetulnya ada yang menciptakan kita semua Romo. Jadi kalau Romo berpedoman dengan pemikiran Romo seperti tadi, ya sementara saya maklumi. Tapi sedikit kalau saya coba runtutkan Romo ini, Romo perasaan dan keyakinan yang menciptakan itu orang tua Romo. Ya, orang tua Romo yang menciptakan siapa? Kakek dan nenek saya. Ya, kakek dan neneknya yang menciptakan siapa? Dan seterusnya. Iya, dan seterusnya itu siapa di balik itu Romo? Saya tidak mengerti. Itulah kebuntuan atau batas kemampuan berpikir logika Romo. Ada
zat yang menciptakan semuanya itu Romo. Itu sebetulnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai seorang makhluk, Romo makhluk, kami pun makhluk, ya. Bangsa jin, siluman itu pun makhluk, kami bangsa manusia pun makhluk. Semua itu ada yang menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, ya. Yang membagikan rizki, yang mengasih umur, yang mengasih segala sesuatunya, yang mencukupi segala sesuatunya Romo. Sebetulnya begitu. Islam mengajarkan cinta damai. Itu. Tidak boleh saling membudakkan, apalagi menyuruh makhluk lain guna untuk menyakiti sesama. Itu nggak boleh. Ya, bisa dipahami apa yang saya sampaikan, Romo? Bisa. Iya. Jadi menurut Romo bisa diterima atau belum bahwasanya ada Tuhan yang menciptakan kita Saya semua? bisa menerima penjelasan, tapi saya belum siap untuk masuk ke agama. Oh begitu ya. Belum siap untuk memasuki agama Islam begitu ya. Oke, kita cerita lanjutan. Selama ini Romo punya agama atau tidak? Mana tahu ada agama selain Islam yang sudah dipeluk begitu? Tidak. Oh iya ya. Jadi menemukan atau memahami kebaikan dan keburukan itu dari mana Romo kalau boleh tahu? Ajaran dari orang tua saya. Oh, ajaran dari orang tua begitu ya. Iya. Bagus sebetulnya orang tua mengajarkan dan memberitahu adanya ini baik, itu buruk, itu bagus sebetulnya. Cuma ada sayangnya ajaran itu masih gantung Romo. Iya. Apa tanggapan Romo terkait kami, terkhusus yang sudah memeluk agama, dalam hal ini Islam lah tentunya? Saya hanya bisa menghargai. Baik ya. yang orang beragama, saya berpendapat baik. Tapi jangan salahkan juga bagi orang yang tidak beragama. Karena begitu. itu jalan masing-masing yang mereka tempuh. Oke, menurut Romo begitulah ya. Ya, saya pun selaku manusia yang alhamdulillah kebetulan memeluk agama Islam, saya pun paham betul Islam tidak boleh dipaksakan kepada calon-calon penganutnya. Maka dalam hal ini kalau Romo selaku dari siluman yang belum bisa menerima ajakan dari saya pun nggak marah dan nggak kecewa kok Romo. Ya tidak. Mana tahu di lain kesempatan toh ada hidayah datang kepada Anda tentunya. Bila mana tahu tidak, itu wallahu a'lam. Itu urusan Tuhan kami tentunya. Dan Tuhan kita semua Romo. Iya. Oke. Oke, kembali kepada obrolan di awal Romo ya. Terkait manusia yang konon katanya disegani oleh bangsa jin atau makhluk gaib atau ditakuti ya. Pernah nggak jenis bangsa Romo merasa segan atau merasa takut kepada bangsa manusia tapi dia yang kategorinya belum dewasa? Pernah atau tidak Romo? Pernah. Atas dasar apa Romo yang sedikit bisa diceritakan kepada saya tentunya? Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Melihat dari aura tersebut. Melihat dari aura sih manusia yang walaupun belum dewasa begitu ya. Iya. Oke, Romo. Jadi begini Romo. Tadi kan di awal Romo pernah cerita dan pernah punya keinginan menjadi khodam daripada kawan si Romo ini. Iya. Sedikit kalau boleh tahu Romo ya, profesi kawan si Romo ini yang tadi di awal sudah tua, Romo kepingin jadi khodam pendamping dia itu, beliaunya atau dianya punya profesi atau tidak? Punya. Dianya punya profesi gitu? Dia hanya seorang pekerja. Oh, dia seorang pekerja begitu. Profesinya kerja begitu ya? Oh iya. Menurut Romo, dalam pantauan Romo, sehingga Romo kepingin menjadi khodam dia, dalam pandangan Romo dia sering ya mungkin dapat ancaman dari makhluk gaib lain begitu. Jenis makhluk gaib apa saja yang mengancam dia Romo? Banyak.
Contoh Romo? Seperti ada kunti, ada genderuwo, tujuh tuyul, dan banyak lainnya. Begitu. Iya. Dia terbiasa mengalami gangguan itu, begitu ya. Tidak dipinta pun orangnya, mas saya pun sendiri yang turun tangan membantu dia begitu. Si orang ini, si kawan Romo ini tahu nggak kalau Romo terlibat ya mungkin dalam rangka perasaan Romo itu membantu dia? Oh tidak ya, berarti Romo tanpa pamrih begitu ya. Oh iya. Mengerti juga kebaikan Anda ya. Ya alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan ke depan nanti ada perubahan pemikiran, bisa memantapkan keyakinan bahwasannya kebaikan itu harus tetap ditingkatkan. Seperti itu. Oke Romo ya, makasih atas obrolannya. Nantinya bila mana kapan-kapan kita ngobrol lagi, berkenan? Berkenan. Oh iya, oke lah. Ya di penghujung Romo tentunya bila mana obrolan ini menurut Romo baik-baik saja, ya memang tujuan saya hanya kepingin ngobrol. Ya alhamdulillah Romo sudah berhenti dari dulu pernah dibudakkan oleh bangsa manusia untuk menyakiti sesamanya. Sekarang Romo bebas, begitu kan? Benar. Iya, dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan Romo pun tumbuh penyesalan karena dulu pernah dibudakkan oleh bangsa manusia ya. Pesan saya tentunya jangan lagi mau dibudakkan ya oleh bangsa manusia, apalagi untuk menyakiti sesamanya. Ya. Ingat betul pesan saya ya. Baik. Ya mudah-mudahan pertemuan ini ada kesan dan ada bekas sama Anda tentunya. Ya sekarang Anda boleh kembali ke tempat Anda. Mau saya pulangkan atau keluar sendiri dari raga? Saja. Oh, ya, monggo. Ya, pegangi bang. Ya keluar sendiri. Ya, pulihkan. Oke sahabatku semua, ya alhamdulillah inilah obrolan mediumisasi terkait menggali dari sisi gaib ya, terkait konon kabarnya ada segan dirasa makhluk gaib atas manusia sahabat ya. Intinya itulah sedikit ciri-ciri dan tanda-tanda bangsa manusia yang ditakuti dan disegani oleh makhluk gaib bangsa jin. Obrolan yang terbangun, ambil saja sisi benang merahnya sahabat ya, karena kebetulan siluman tadi mengaku sudah berhenti dari perbudakan oleh bangsa manusia, dan dia sendiri pun memang menyesal dulu pernah dibudakkan oleh bangsa manusia. Dan yang sebetulnya cukup berkesan di batin saya, walaupun dia dari bangsa gaib ya, belum muslim, tapi sudah tahu dan bisa membedakan kebaikan dan keburukan, dan mencoba untuk tidak mengulang balik keburukan yang pernah dilakukan dan mencoba untuk tetap dalam kebaikan. Itu pengakuan ceritanya sahabat ya. Namun yang alangkah disayangkannya, beliau belum mendapatkan hidayah sahabat ya. Namun walaupun begitu, saya tidak perlu untuk berkecil hati dan berputus asa guna untuk tetap mengajak bila mana jumpa nantinya untuk kesekian kalinya. Kita akan coba tawarkan kembali, kita sampaikan tentang agama Islam, mana tahu dianya mendapatkan hidayah nantinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat ya. Karena hidayah mutlak itu milik Allah saja. Kita bangsa manusia tiada daya terkait poin hidayah sahabat ya. Kita manusia hanya bisa menyampaikan, mengajak, dan menghimbau. Perkara diterima ataupun tidak, perkara mau ataupun tidak untuk memeluk agama Islam, itu hak prerogatif Allah atas hidayah yang diberikan ataupun tidak kepada hamba-hamba yang dipilih sahabat ya. Jadi yang perlu saya sampaikan di penghujung, bila mana ada tutur sapa, bahasa mungkin obrolan yang kurang berkenan sahabat ya, saya selaku Al-Fakir tentunya lahir dan batin mohon maaf dan mohon pangapunten. Di penghujung, usikum wa nafsi bitaqwallah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.